Halo semuanya, perkenalkan saya Adis Aida Fitri dan juga rekan saya Danisa Hayaning Astri. Kami akan menjelaskan mengenai gizi dan penyakit jantung. Kejadian penyakit jantung. Menurut American Heart Association atau AHA pada tahun 2019, penyakit kardiovaskuler adalah penyebab kematian utama secara global. Terhitung lebih dari 17,6 juta kematian per tahun pada tahun 2016. PJK merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian utama 43,2% pada penyakit kardiovaskuler, diikuti stroke, hipertensi, gagal jantung, penyakit arteri, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Kejadian penyakit jantung di Indonesia. Prevalensi PJK di Indonesia yaitu berdasarkan hasil survei Simple Registration System atau SRS pada tahun 2014 bahwa PJK telah menjadi penyebab kematian tertinggi kedua yaitu 12,9% dan kejadiannya terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, kejadian PJK bersumber pada diagnosis dokter diprediksi berjumlah 883.443 orang, sedangkan bersumber pada gejala diprediksi berjumlah 2.650.340 orang. Apa itu penyakit jantung? Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit jantung akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Penyakit kardiovaskuler atau yang biasa disebut penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina, atau stroke. Gejala-gejala penyakit jantung. Yang pertama, nyeri atau rasa tidak nyaman di dada, di substernal, dada kiri atau epigastrium, menjalar ke leher, bahu kiri, dan tangan kiri serta punggung. Lalu yang kedua, seperti tertekan, diremas-remas, terbakar atau ditusuk. Lalu yang ketiga, dapat disertai keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing melayang, serta pingsan. Lalu yang terakhir, timbul tiba-tiba dengan intensitas tinggi, berat ringan, bervariasi. Faktor penyebab penyakit jantung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor yang tidak dapat diubah dan juga faktor yang dapat diubah. Untuk faktor yang tidak dapat diubah, yang pertama ada usia dan jenis kelamin. Umur merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner di mana penambahan usia akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Semakin tua umur, maka semakin besar kemungkinan timbulnya karat yang menempel di dinding dan menyebabkan mengganggu aliran air yang melewatinya. Laki-laki yang berusia lebih dari 45 tahun lebih berisiko terkena penyakit jantung dibandingkan wanita. Faktor yang tidak dapat diubah yang kedua yaitu riwayat keluarga dan genetik. Adanya riwayat penyakit keluarga merupakan faktor risiko kuat. Adanya riwayat keluarga meski tidak dapat dimodifikasi, tetapi mempengaruhi intensitas manajemen faktor risiko. Selanjutnya, faktor yang dapat diubah. Yang pertama, rendahnya kualitas makanan. Asupan seseorang merupakan faktor lingkungan utama yang berperan dalam proses aterosklerosis dan modifikasi diet diketahui dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Kurangnya asupan serat merupakan contoh rendahnya kualitas makanan masyarakat yang berdampak pada kejadian obesitas. Faktor yang dapat diubah yang kedua yaitu aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya ASCVD. Aktivitas fisik menurunkan risiko ASCVD dengan menghambat aterosklerosis, meningkatkan vaskularisasi miokardium, meningkatkan fibrinolisis, meningkatkan HDL, memperbaiki toleransi glukosa dan sensitivitas insulin, membantu manajemen berat badan, serta menurunkan tekanan darah. Faktor yang dapat diubah nomor 3 yaitu stres. Kondisi stres dapat mengaktifkan respon neurohormonal yang menyebabkan peningkatan nadi, tekanan darah, dan kerja jantung.
Hormon stres, yaitu angiotensin 2, dilepaskan setelah adanya rangsangan ke sistem saraf simpatis. Pengeluaran angiotensin 2 ini meningkatkan pembentukan plak. Faktor yang dapat diubah yang keempat yaitu merokok. Risiko penyakit jantung lebih tinggi terjadi pada orang yang merokok dan mempengaruhi kejadian aterosklerosis secara langsung, seperti pembentukan trombus, ketidakstabilan plak, dan juga aritmia. Nah, pencegahan penyakit jantung dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti mengendalikan tekanan darah, kolesterol, trigliserida, dan gula darah. Yang kedua, pilih makanan yang sehat seperti makanan rendah lemak jenuh, yaitu lemak trans dan natrium serta perbanyak makanan tinggi serat. Batasi makanan dan minuman manis, aktivitas fisik yang cukup minimal 150 menit per minggu. Kelola stres jangka panjang dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah yang dapat merusak dinding arteri. Dan yang terakhir yaitu jaga berat badan ideal. Selanjutnya, diet untuk penyakit jantung. Tujuan diet ini untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang adekuat sesuai dengan kemampuan jantung. Yang kedua, mempertahankan, meningkatkan, dan menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal agar tidak memperberat kerja jantung. Yang ketiga, mengurangi dan menghindari bahan makanan yang tinggi sumber kolesterol dan lemak jenuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan cairan agar tidak terjadi penumpukan cairan atau edema. Yang kelima, memenuhi kebutuhan elektrolit, khususnya kalium dan natrium, yang berkurang akibat pemberian obat diuretik. Dan yang terakhir, meningkatkan konsumsi serat larut air. Untuk syarat diet jantung sendiri, yang pertama, energi diberikan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh, yaitu 25-30 kilokalori per berat badan ideal pada wanita, dan 30-35 kilokalori per berat badan ideal pada pria. Yang kedua, protein diberikan cukup 0,8-1,5 gram per kilogram berat badan ideal. Yang ketiga, lemak sedang 20-25% kebutuhan energi total dengan komposisi 10% lemak jenuh dan 10-15% lemak tak jenuh. Yang keempat, karbohidrat diberikan 50-60% dari total kalori berasal dari karbohidrat kompleks. Yang kelima, bahan makanan sumber kolesterol dianjurkan dibatasi maksimal 200 mg per hari. Dan yang terakhir, pembatasan pemberian bahan makanan tinggi purin pada kasus gagal jantung dengan hiperurisemia. Bahan makanan yang tidak dianjurkan pada penyakit jantung yaitu untuk karbohidrat, makanan yang mengandung gas seperti ubi, singkong, tape singkong, dan tape ketan. Untuk protein hewani, daging sapi dan ayam berlemak, gajih, sosis, hati, babat, otak, kepiting, kerang-kerangan, keju, dan susu full cream. Untuk protein nabati yang tidak dianjurkan yaitu kacang-kacangan kering yang mengandung lemak cukup tinggi, seperti kacang mete dan kacang Bogor. Untuk sayur-sayuran, semua sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, dan nangka muda. Dan untuk buah-buahan, durian, dan nangka matang. Untuk lemak, minyak kelapa sawit, dan santan kental. Dan yang selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan pada minuman dan juga bumbu. Pada minuman, tidak dianjurkan teh atau kopi kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol. Sedangkan untuk bumbu, cabai, dan bumbu lain yang tajam. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.